Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Elis Marwati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan fasilitator Bapak Peggy Jansnil dan pengajar praktik Ibu Yunani. Assalamualaikum, selamat siang Bu Titin. Selamat siang. Alhamdulillah, sesuai dengan janji kita kemarin nggih Bu, bahwa hari ini saya akan mengadakan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan nggih Bu. Nggih, ya. Oke, baik, langsung saja nggih Bu untuk mempercepat waktu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi setiap kasus yang terjadi perlu diketahui terlebih dahulu apakah keduanya ada benar dan salahnya yang disebut dengan bujukan moral atau keduanya sama-sama benar, sehingga itu merupakan dilema etika. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jadi sebelumnya itu kita memang harus mengidentifikasi dulu nggih Bu, apakah itu bujukan moral ataukah dilema etika. Memang sulit sekali nggih Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya selaku kepala sekolah akan mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap masalah yang terjadi. Kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan selaku kepala sekolah, langkah pertama saya lakukan akan memanggil kedua belah pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian saya minta keterangan dari yang bersangkutan agar saya tahu di mana letak permasalahan yang sebenarnya terjadi, sehingga dalam saya mengambil keputusan tidak ada salah satu yang merasa dirugikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah secara kekeluargaan agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan tetap memberikan pembimbingan agar tidak terjadi lagi perselisihan antara keduanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya alami selama saya menjadi kepala sekolah TK Mardi Putra Selokromo, bagaimana saya dapat mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko yang seminimal mungkin, yang tentu saja hal ini sangat membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah. Terus kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, saya akan mengambil langkah yang tepat, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung, serta sebisa mungkin untuk diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta untuk menghindari adanya konflik baru. Yang tentunya dalam hal ini kami juga melibatkan Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan
juga masukan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengatasi setiap masalah yang ada, saya selalu bermusyawarah dengan Dewan Guru dan pihak terkait untuk dapat menemukan solusi dan menemukan jalan terbaik pada setiap masalah yang ada. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya sebagai kepala sekolah dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan hasil dari musyawarah dan kesepakatan bersama, dan saya juga harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang sudah ditentukan, berusaha untuk selalu bekerja sama, serta selalu membangun komunikasi antara warga sekolah agar dapat dengan cepat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesempatannya untuk melaksanakan tugas saya untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Terima kasih sekali Bu atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Elis. Monggo sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan kita bisa ada perubahan dan mudah-mudahan bisa untuk digunakan selaku tugas yang diberikan oleh asesor. Baik, terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Elis. Assalamualaikum, selamat siang Bu Mami. Selamat siang Bu. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengadakan wawancara dengan Ibu terkait tugas saya calon guru penggerak angkatan 9, yaitu melakukan wawancara kepada kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Untuk pertanyaan pertama langsung saja Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, selama ini karena saya juga sudah pernah mengikuti kegiatan guru penggerak, saya dalam menangani sebuah kasus yang terdapat di sekolah saya akan memilah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Dan kasus-kasus yang saya hadapi itu tentu dalam penyelesaiannya saya akan mana yang harus saya selesaikan sendiri ataupun membutuhkan pihak-pihak yang lain, dan mana kasus yang harus saya selesaikan saat itu juga ataupun nanti membutuhkan kolaborasi dengan orang lain, begitu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang saya hadapi, apabila ada sama-sama benar ataupun yang mengandung nilai kebajikan, tentu juga saya akan bijak sehingga kasus yang saya tangani itu tidak merugikan salah satu pihak, mana yang benar lawan kebenaran ataupun benar lawan kesalahan, sehingga saat saya mengambil keputusan itu tidak ada yang dirugikan, begitu Bu. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan ketika mengambil sebuah keputusan, yang pertama, setiap masalah saya teliti, saya cermati dulu. Kemudian ketika masalah itu butuh
secepatnya saya selesaikan. Kemudian ketika membutuhkan kolaborasi dengan orang lain, maka saya akan musyawarahkan dengan warga yang ada di sekolah saya, atau bahkan ketika membutuhkan pihak dari luar, misalnya Korwil ataupun instansi yang lain ataupun pihak desa, maka juga akan benar-benar saya ambil dengan teliti, tidak tergesa-gesa begitu, sehingga tidak ada yang dirugikan. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan atau penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, tentu saja saya membutuhkan kolaborasi, kerjasama, kemudian komunikasi, kemudian dan kesabaran, kepala dingin begitu dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja tantangan yang saya hadapi dalam kasus pengambilan dilema etika banyak sekali, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak yang luar, seperti yang kasus sedang saya hadapi, yaitu tentang bullying, yang memang rapor pendidikan di sekolah saya tentang bullying juga masih oren, nggih. Nah, itu tantangannya sangat besar, karena ketika saya mengambil keputusan itu harus benar-benar diteliti, itu memang benar-benar bullying atau bukan, karena kadang biasanya mereka itu sebenarnya itu sama-sama saling mengejek begitu. Kemudian supaya kasus itu dapat diselesaikan dan tidak ada lagi bullying di sekolah saya mengajak semua pihak, bahkan pihak dari luar sekolah juga saya libatkan. Berarti harus memang kita cari kebenarannya dulu, Ibu. Iya. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam saya menyelesaikan sebuah masalah, saya tidak menggunakan jadwal, karena setiap masalah kan kadang tahu-tahu ada yang muncul. Nah, manakala masalah itu harus diselesaikan saat itu juga, maka harus diselesaikan saat itu juga. Ketika saya mampu sendiri menyelesaikannya, maka akan saya selesaikan sendiri. Ketika membutuhkan waktu, membutuhkan pemikiran, membutuhkan keterlibatan orang lain, itu juga harus dimusyawarahkan secara bersama, dan mungkin bisa lebih dari 1 minggu atau berapa. Tapi untuk jadwal tidak, karena kita lihat permasalahannya besar kecilnya seperti apa. Berarti tergantung kita lihat dari besar kecil masalah tersebut. Iya, betul. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu kolaborasi. Itu yang paling utama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dan juga komunikasi, keterbukaan dari berbagai pihak. Kemudian juga dalam menyelesaikan sebuah masalah kita cari sumber dan kita cari akarnya, kita selesaikan secara damai, secara bijaksana, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa tersakiti. Untuk yang mendukung tentu saja sekolah sangat mendukung, juga pihak komite, pihak dari luar, wali murid juga sangat mendukung dalam selama ini ketika terjadi permasalahan di sekolah saya. Iya, baik. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika, saya harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar
tetapi bertentangan, atau sedangkan bujukan moral itu kan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau Iya, salah. iya. Jadi mana-mana dulu yang harus saya tangani, sehingga ketika pengambilan keputusan itu tidak merasa keputusan yang saya ambil itu ternyata malah salah, ternyata melanggar moral, melanggar etika hanya untuk mementingkan satu orang saja begitu. Iya, betul sekali. Memang begitu sulit, begitu rumit ya Bu kalau Nggih. kita mengalami permasalahan, Iya, karena iya. pengambilan keputusan itu memang harus benar-benar bisa diterima oleh semua pihak. Iya, Bu. betul sekali. Nggih. Baik, terima kasih Ibu Mami atas waktunya, atas kesempatannya. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas saya, wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya, iya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Mami. Selamat siang.